Shalom saudara, selamat bertemu kembali, selamat berjumpa kembali. Anda masuk dalam Cornerstone Indonesia Broadcasting Ministry. Channel ini berisi informasi, motivasi, inspirasi, dan yang paling penting adalah transformasi. Terima kasih Anda ambil waktu kesempatan menyaksikan video klip kami. Subscribe, klik lonceng, dan share kepada teman-teman. Ayo, sebelum kita bersama-sama menyaksikannya. Terima kasih. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Awalnya Musa mengirim 12 pengintai. 10 pulang dengan rasa pesimis. 2 orang, Yosua dan Kaleb, pulang dengan rasa optimis. Dia katakan, kita pasti akan masuk ke negeri Kanaan. Bukan berarti tidak ada masalah, ada, tetapi 10 pengintai melihat dengan kacamata yang pesimis. Yosua dan Kaleb melihat dengan kacamata optimis. Kenapa dia bisa begitu? Karena ia yakin bahwa Tuhan Allah akan mendampingi mereka semua. 10 pengintai yang pulang membawa berita pesimis itu membuat gempar. Orang-orang Israel mulai merasa ragu. Orang-orang Israel mulai gerasa gerusu. Padahal Kaleb akhirnya membawa berita yang optimis. Kaleb ingin katakan bahwa kita bisa masuk tempat itu. Memang tidak gampang, memang tidak mulus, tapi kita pasti dapat mengalahkannya. Musuh ada, tapi kita dapat mengalahkannya. Nah, saudara lihat kedua perbedaan pandangan antara 10 pengintai dengan 2 pengintai. 10 pengintai walaupun jumlahnya banyak, namun mereka melihat kesulitan yang banyak pula. Sedangkan 2 pengintai, Yosua dan Kaleb, walaupun jumlah mereka kecil, mereka juga tetap melihat persoalan, tetapi mereka tidak menganggap persoalan itu merupakan persoalan yang tidak dapat dikalahkan. Mereka percaya bahwa selama ini Tuhan Allah sudah mendampingi mereka. Tuhan Allah sudah bersama-sama dengan mereka. Musa telah mengalami berbagai mujizat. Yosua dan Kaleb dan mestinya 10 pengintai lainnya melihat. Tetapi mengapa iman mereka begitu kerdil? Beda dengan Yosua dan Kaleb, iman yang begitu luar biasa, yang katakan kita sanggup mengalahkannya. Ada 2 orang salesman sepatu yang dikirim perusahaannya menuju ke Afrika untuk memasarkan sepatu-sepatunya model yang paling baru. Begitu tiba di sana, salesman A mengadakan survei dan mengirim berita kepada bosnya. Dia berkata, celaka, di sini masyarakat jarang-jarang yang pakai sepatu. Kita bisa bangkrut. Stop dulu, jangan kirim sepatunya. Setelah survei, salesman B juga menghubungi bosnya. Dia katakan, syukur, puji Tuhan, masyarakat di sini jarang yang memakai sepatu. Sepatu kita bakal laku keras. Kirim segera sebanyak-banyaknya. Sepatu kita pasti akan laku.
Kedua salesman ini melihat kondisi yang sama, namun respon mereka berbeda. Salesman A responnya sangat negatif seperti 10 pengintai itu. Sedangkan salesman B responnya sangat positif seperti kedua pengintai itu. B ingin mengatakan kita dapat menjualnya. Justru karena mereka jarang pakai sepatu, sekarang ada sepatu mereka mau beli, sepatu kita pasti akan laku. Demikianlah dengan Yosua dan Kaleb waktu mereka berdua pulang, dia katakan kita akan masuk ke sana. Bukan berarti gak ada masalah, bukan berarti aman-aman saja, bukan berarti gak ada musuh, ada, tapi kita dapat mengalahkannya. Mari saudara, dalam hidup kita harus belajar seperti Joshua dan Kaleb. Menghadapi masalah, menghadapi kesulitan, tidak langsung putus asa, tidak langsung merasa negatif, tidak langsung menjadi down, tetapi hadapi seperti yang dilakukan oleh Joshua dan Kaleb. Dia begitu optimis karena dia percaya Tuhan Allah sanggup memberikan kemenangan kepada mereka. Nah saudara, tatkala kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan sepenuh hati dan sungguh-sungguh, maka jangan takut, karena Dia punya kekuatan, karena Dia punya mujizat yang kadang-kala tanpa kita duga, Dia bisa mengubah kesulitan menjadi kegamparan. Dia bisa mengubah masalah menjadi kesempatan. Dia bisa mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Pesimis menjadi optimis. Allah sanggup mengubahnya. Serahkan pada Dia. Yosua dan Kaleb sudah lakukan seperti itu. Amin.